Oke, berikutnya kita akan bahas tentang bahaya fisika berupa getaran gitu ya. Apa sih itu? Langsung aja kita bahas ya. Nah, pekerja yang tangannya atau bagian tubuhnya terpapar alat-alat kerja yang bergetar dalam jangka waktu yang cukup lama berpotensi mengalami gangguan fungsi tangan ya. Nah, salah satunya itu namanya hand arm vibration syndrome atau HAVS, yaitu berupa tremor atau tangan itu bergetar ya, nggak enak gitu ya. Nah, jika dibiarkan, para pekerja yang tangannya terpapar alat-alat tersebut bisa mengalami kerusakan pembuluh darah, kehilangan sensor secara permanen, jadi dia udah nggak ngerasa lagi ya sentuhan tangannya, lalu kerusakan tulang dan otot menjadi lemah. Nah, HVS adalah penyakit kerja akibat getaran mekanis yang menyerang tangan dan lengan pekerja. Berarti ini misalnya menggunakan alat-alat mesin yang bergetar seperti bor, alat gerinda, alat pokoknya alat-alat yang bergetar lah ya, yang menggunakan dinamo atau menggunakan apapun itu. Jadi penyakit HAVS ini ada beberapa gejala ya. Kita bahas yang pertama itu ada gejala secara vaskulernya. Yang gejala ini dikenal dengan fenomena Raynaud, yaitu gejala vaskuler ditandai dengan pemucatan jari-jari atau jadi putih-putih gitu ya. Kelihatan banget ya jarinya itu, ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat gitu ya. Jadi nggak rata warnanya. Nah, dan menjadi dingin atau mati rasa kata bilangnya. Jari-jari tersebut kemudian berubah warna menjadi kebiruan akibat kurangnya suplai oksigen. Seperti misalnya kalau tangan kamu kejepit atau kamu ikat gitu ya, jadi nggak mengalir darahnya. Nah, dan kemudian jari-jari tersebut akan menjadi memerah atau bengkak gitu ya. Perubahan warna ini tidak selalu dialami pada para penderita, namun keluhan tidak nyaman, jari pucat, dan dingin tetap muncul. Jadi meskipun dia nggak putih, dia tetap pasti nggak nyaman gitu ya. Kayak kebas tangannya itu kayak nggak nyaman lah untuk memegang sesuatu. Nah, lamanya gejala bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Jadi ini kayak kram gitu ya, nggak kerasa, nggak enak rasanya. Nah, gejala tersebut dapat muncul bila dirangsang oleh udara dingin atau pekerja menyentuh benda yang dingin. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan seperti kesemutan, kram atau nyeri, ya, mati rasa kita bilangnya, atau ya nggak enak lah gitu lah. Nah, nyeri pada tangan biasanya timbul pada malam hari. Terkadang rasa nyeri menjalar sampai lengan bawah, siku, leher, serta rasa nyeri yang dirasakan bisa mengakibatkan sulit untuk menggenggam atau mengepal. Nah, kayak tadi kita bahas ya, kayak kesemutan gitu rasanya. Jadi mungkin nih buat kamu yang sering kesemutan atau sering merasa tangannya tidak nyaman, mungkin karena kamu sering memegang benda-benda yang bergetar gitu ya, kurang nyaman. Karena mungkin terlalu terpapar terlalu lama lah waktunya. Lalu dia ada gejala sensori neural. Nah, gejala ini yang timbul meliputi rasa baal dan atau rasa kesemutan pada satu atau lebih jari. Jadi jari-jarinya aja yang merasa kesemutan ya. Nah, tingkat gejala sensori neural ini yang dirasakan setiap penderita bisa berbeda-beda. Nah, pada gejala ringan, rasa baal atau kesemutan itu pada jarinya sifatnya hilang timbul. Jadi kadang muncul, kadang hilang. Pokoknya ya muncul hilang gitu ya. Namun jika gejala berlangsung lebih dari 1 jam, Anda perlu waspada, mungkin Anda terkena penyakit ini ya. Gejala yang dirasakan penderita bisa bertambah parah bila paparan terhadap alat getar terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang harus dibatasi ya menggunakan alat-alat yang bergetar. Nah, mengapa sih pekerja bisa terkena HVS ini? Nah, kita bahas ya. Pekerja yang sehari-harinya menggunakan atau mengoperasikan peralatan atau mesin yang menimbulkan getaran berisiko besar terkena HVS. Nah, itu getaran yang berasal dari peralatan atau mesin tersebut akan ditransmisikan kepada tangan dan lengan pekerja ya, karena mungkin alatnya itu tidak menggunakan peredam getarannya, sehingga getaran itu akan mengalir terus ke tangan. Nah, tangannya bersifat atau bertindak sebagai peredam ya, akhirnya apa? Menyerap semua getaran tersebut gitu ya. Nah, bila pekerja terpapar getaran secara terus-menerus, efek getaran dapat menimbulkan gangguan atau kelainan dalam peredaran darah dan saraf, kerusakan persendian ya, dan tulang. Lalu pengaruh konsentrasi kerja dan mempercepat kelelahan. Jadi orang cepat lelah kalau bekerja dengan mesin-mesin yang bergetar. Efek getaran yang dirasakan pekerja bisa berbeda-beda ya, tergantung dari intensitas getarannya, frekuensi getarannya, dan durasi atau lamanya dia memegang benda yang bergetar tersebut, atau lamanya penggunaan alat. Nah, semakin lama pekerja menggunakan peralatan atau mesin yang bergetar dan semakin cepat getarannya, maka semakin tinggi pula risiko pekerja terkena HVS tersebut. Jadi memang tergantung penggunaan dan waktu kerjanya. Nah,
siapa aja sih yang berisiko terkena penyakit HAVS ini? Kita akan bahas ya. Nah, HAVS ini biasanya dialami oleh seorang yang bekerja di bidang industri ya. Nah, konstruksi dan pemeliharaan jalan raya atau jalur kereta api. Ini orang-orang bidang konstruksi kereta api ya, atau konstruksi jalan gitu ya. Lalu ada juga di konstruksi dan pembongkaran bangunan, masih di bidang pembangunan ya. Lalu di kehutanan, pengecoran logam, di manufaktur, di pertambangan, perakitan dan perbaikan kendaraan bermotor atau di bengkel gitu itu bilangnya. Lalu ada di sarana publik misalnya air, gas, listrik, telekomunikasi. Lalu pembuatan dan perbaikan kapal, intinya adalah di tempat-tempat yang menggunakan mesin bermotor yang bergetar gitu ya. Risikonya apa jika terkena penyakit ini? Nah, risiko juga bisa dialami pekerja yang sehari-harinya menggunakan atau mengoperasikan alat-alat bergetar atau mesin bergetar seperti alat penghancur beton, gergaji mesin, mesin bor, mesin gerinda, impact wrench, paru atau pahat listrik, dan peralatan mekanis lainnya. Tahu ini, pekerja semakin berisiko tinggi terkena HPS jika secara rutin mengoperasikan palu atau pahat listrik atau bor listrik lebih dari 15 menit per hari. Nah, jadi penggunaan alat-alat bergetar itu sebenarnya cuma pemakaian sekali-kali ya, bukan untuk sepanjang hari gitu. Nah, mesin berputar atau penggunaan peralatan atau mesin yang bergetar lainnya selama lebih dari 1 jam per hari, itu udah maksimal ya 1 jam ya. Lebih dari itu mungkin kamu akan berisiko besar terkena namanya penyakit HAVS ini. Jadi hati-hati ya. Nah, kenapa sih HAVS ini dianggap berbahaya? Nah, frekuensi getaran yang merambat melalui tangan dan lengan akibat penggunaan peralatan yang bergetar biasanya berkisar antara 20 hingga 500 Hz ya. Nah, frekuensi paling berbahaya adalah pada 128 Hz. Meski begitu, frekuensi getaran antara 5 sampai 20 Hz juga sebetulnya sudah membahayakan pekerja jika penggunaan alat kerja dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang lama. Jadi baik dia getarannya mau ke besar atau kecil hertznya, tapi jika tetap dilakukan dalam waktu yang lama akan tetap membahayakan si pekerjanya. Nah, paparan getaran pada tangan yang disebabkan peralatan atau mesin yang bergetar dalam waktu singkat memang tidak akan berpengaruh. Namun dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan gangguan atau kelainan. Ini bentuk-bentuk kelainannya ya. Kelainan pada peredaran darah dan syaraf. Kerusakan syaraf akan mengakibatkan berkurangnya kepekaan pada motorik dan gangguan pada ketangkasan. Jadi orangnya itu agak slow respon gitu ya. Lalu angioneuritis jari-jari tangan, yaitu biasanya terjadi di daerah dingin. Penderita akan merasa kebal atau tebal jari-jari itu yang kerasanya kayak mati rasa gitu ya pada jari-jari tangannya saat bekerja atau sesaat setelah melakukan pekerjaannya. Lalu ada gangguan tulang, sendi, dan otot secara pegel-pegel gitu ya. Nah, jika dibiarkan, HAVS ini bisa membahayakan hidup si pekerjanya. Kenapa? Karena ada efeknya, ini bisa menyebabkan menurunnya kualitas hidup pekerja. Karena penderitanya kan sering merasa sulit berkonsentrasi, yaitu cepat capek atau cepat lelah gitu ya. Sensitivitasnya jadi berkurang, lalu otot menjadi lemah, kehilangan koordinasi jari tangan, jadi dia udah nggak ngerasa lagi tangannya, mati rasa gitu ya. Lalu keterampilannya berkurang hingga kehilangan sensoris secara permanen, atau memang lumpuh lah sarafnya itu, udah nggak bisa ngerasain lagi gitu. Gimana cara kita menanggulanginya? Ada nih beberapa cara untuk mencegah penyakit HAVS ini ya. Yang pertama itu contohnya ini kita bisa mendesain ulang alat-alat yang bergetar untuk meminimalisasi paparan pada tangan dan lengan. Nah, bila ada pendesainan ulang tidak memungkinkan, Anda bisa mengurangi efek getaran dengan cara meredam getaran atau menggunakan damping ya. Jadi menggunakan peredam getaran gitu ya. Nah, damping adalah suatu mekanisme untuk meredam getaran dengan cara menempelkan suatu sistem resonansi pada sumber getaran, atau biasanya itu pada alat-alat yang bergetar kita biasanya itu menggunakan silikon gitu ya, lapisan silikon supaya apa? Supaya tetap kenyal atau menjadi pegas yang menyerap si getaran tadi. Nah, gunakan alat yang bergetar tidak lebih dari 2 jam, jangan berlebihan ya. Nah, tergantung nilai percepatan getarannya juga sih. Kalau semakin cepat getarannya maka dia akan semakin sebentar kita pakainya. Tapi kalau agak pelan gitu ya, ya bolehlah agak lama sedikit tapi tetap dibatasin ya. Nah, kita bisa lihatnya di tabel ini yang Kepmenaker tadi ya, yaitu ada jumlah waktu pemaparan per hari dan nilai percepatan frekuensi alat getarnya tadi itu ya. Nah, kita bisa lihat yang situ ya, 4 jam dan kurang dari 8 jam, yaitu penggunaan nilai percepatannya itu kurang lebih 4 meter per detik ya. Nah, dan juga kamu lihat ya, semakin tinggi nilai percepatannya, frekuensinya ya, itu yang sebelah kanan ya, maka dia waktu penggunaannya itu akan semakin kecil atau semakin rendah. Nah, jadi kamu lihat ya,
tabel yang paling terakhir itu 12 meter per detik itu penggunaannya kurang dari 2 jam. Beda dengan yang tadi yang pertama ya, dia 4 meter per detik bisa digunakan 4 jam atau kurang dari 8 jam. Nah, jadi semakin besar suatu nilai percepatan frekuensi dominannya, maka dia semakin sebentar saja kita boleh menggunakan alat yang bergetar tersebut. Gimana sih cara pencegahannya? Nah, di sini ada beberapa cara pencegahannya. Gunakan alat-alat kerja yang tepat untuk setiap pekerjaannya. Berarti sesuaikan alat dan jenis pekerjaannya. Tujuannya itu agar pekerja itu dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan mengurangi paparan getaran pada tangan dan lengannya. Lalu yang kedua itu lakukan pemeriksaan pada alat-alat kerja secara berkala. Berarti alat itu harus dicek dulu nih, masih bagus nggak sih, getarannya masih enak nggak sih, atau mungkin dia sudah melebihi getaran yang seperti biasanya gitu ya. Hal ini dimasukkan untuk menghindari peningkatan getaran yang disebabkan oleh kesalahan atau pemakaian umum dan menjaga efek getaran pada alat tetap minimum. Berarti memang harus dikalibrasi alat-alatnya sepanjang waktu. Berikutnya itu pastikan mesin pemotong tetap terjaga ketajamannya. Kenapa? Kalau alat itu tumpul, maka dia akan mengakibatkan getaran-getaran yang lebih dari biasanya gitu ya. Nah, sebab alat-alat yang tumpul akan menimbulkan getaran lebih kuat dibandingkan alat-alat yang terjaga ketajamannya. Jadi semakin tajam alat-alat pemotong itu, dia akan meminimalisir suatu getaran gitu ya. Jadi cerek langsung aja tembus gitu ya. Lalu lakukan istirahat 10 menit setiap jam. Jadi setiap 1 jam kamu harus beristirahat selama 10 menit. Nah, setelah menggunakan alat-alat yang bergetar. Pekerja yang menggunakan alat-alat yang bergetar perlu mengambil waktu istirahat untuk menghindari paparan getaran secara terus-menerus. Jadi nggak boleh misalnya kamu kerja selama 8 jam sehari, 8 jam itu full menggunakan alat, enggak ya. Kamu boleh ngambil waktu mungkin setengah jam atau setiap 1 jam kamu istirahat 10 menit. Lalu berikutnya lakukan pemeriksaan kesehatan prakerja, yaitu pekerja yang ditempatkan pada pekerjaan yang berisiko tinggi terkena HVS perlu melakukan pemeriksaan kesehatan para pekerja atau prakerja dan perlu periksa oleh dokter yang memahami diagnosis penanganan terhadap HVS. Jadi dokter spesialis ini harus tahu ya, dia harus ada memeriksa gimana sih pekerjanya. Biasanya itu disediakan oleh perusahaan industri, jadi mereka harus menyediakan tenaga medis untuk memeriksa kesehatan si pekerjanya. Nah, pekerja yang memiliki riwayat sirkulasi darah abnormal atau aliran darahnya nggak normal atau namanya Raynaud syndrome, atau pekerja yang pernah mendapat gejala HVS sama sekali tidak boleh bersentuhan dengan alat yang bergetar apapun. Jadi dia masuk dalam tahap tahap rehabilitasi, yaitu tidak boleh bersentuhan dengan alat-alat tersebut atau dikurangi gitu ya. Lalu gunakan sarung tangan dengan multi lapisan yang berbahan kenyal, misalnya seperti karet busa, plastik, busa, wol, atau menggunakan silikon dari sebilangnya. Atau menggunakan sarung tangan anti getaran bila memungkinkan. Kalau ada, ini agak mahal biasanya. Nah, jagalah tangan Anda tetap hangat dan kering. Bila tangan Anda basah atau dingin, segera keringkan dan gunakan sarung tangan sebelum terpapar getaran. Biasanya nih pekerja yang terpapar udara dingin itu lebih rentan terkena HVS. Jadi kalau udah kamu menggunakan mesin bergetar, tangan kamu kedinginan, kamu akan lebih cepat atau lebih rentan terkena HVS ini. Lalu hindari memegang alat-alat yang bergetar secara kuat. Jadi pegangnya santai aja ya, nggak usah pakai tenaga gitu ya. Secara santai aja, tenaganya secukupnya gitu ya. Karena apa? Semakin kuat memegang, maka semakin kuat getaran yang disalurkan ke jari-jari dan ke tangan. Bila memungkinkan, selain memegang dengan ringan, pekerja bisa megangnya dengan posisi tangan bervariasi. Jadi ganti-ganti posisi tangan, jangan bertahan kayak patung sepanjang hari, yaitu mengakibatkan HVS ini lebih cepat bereaksi terhadap tubuh kamu atau terhadap tangannya. Lalu letakkan alat-alat yang bergetar di tempat yang tepat dan dioperasikan hanya bila perlu. Nggak boleh dioperasikan daripada sayang dinyalain, enggak ya, tapi operasikan bila perlu saja dan dengan kecepatan yang minimum untuk mengurangi paparan getarannya. Lalu pastikan Anda mendapatkan pelatihan dan memahami tentang bahaya getaran dan pengendaliannya. Jadi orang-orang yang bekerja di bidang industri yang menggunakan alat bergetar itu harus ada edukasi dan pelatihan ya, bagaimana cara menggunakan alat yang baik dan benar. Lalu hindari merokok bila Anda bekerja dengan alat-alat yang bergetar setiap harinya. Pekerja yang merokok nih lebih rentan terkena HVS daripada mereka yang tidak merokok. Nah, hal ini tuh karena tembakau dapat mengurangi aliran darah dan pekerja yang terkena HVS dengan merokok biasanya menderita lebih parah. Nah, gitu ya. Lalu lakukan langkah-langkah pengendalian yang sudah diatur oleh perusahaan untuk mengurangi risiko HVS. Jadi ikuti aturan ya. Jangan bekerja seenaknya, ikuti aturan yang sudah dibuat, yang sudah diregulasikan menurut undang-undang yang berlaku gitu ya.